Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faidah dengan NIM L0211911080, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem terumbu karang. Baik, yang pertama adalah pengertian ekosistem terumbu karang, di mana terumbu karang adalah ekosistem di laut yang terbentuk oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis-jenis karang batu dan alga berkapur bersama dengan biota lain yang hidup di dasar lautan. Secara ekologis, terumbu karang merupakan tempat organisme hewan maupun tumbuhan mencari makan dan berlindung secara fisik menjadi pelindung pantai dan kehidupan ekosistem perairan dangkal dan dari abrasi laut. Selanjutnya, terumbu karang juga merupakan salah satu sumber daya perairan yang sangat melimpah di Indonesia. Sebagai penghuni ekosistem laut, terumbu karang Indonesia menempati peringkat teratas di dunia untuk luas dan kekayaan jenisnya. Lebih dari 75.000 km² atau sebesar 14% dari luas total terumbu karang dunia. Selanjutnya, yaitu perbedaan karang lunak dan karang batu. Karang lunak memiliki bentuk dan susunan tubuh seperti tabung, lunak dan tertanam dalam massa gelatin serta membentuk koloni. Tentakelnya berjumlah 8 dan berduri atau pinula. Kerangka tubuh tidak menghasilkan kerangka kapur yang radial, tetapi spikula yang terpisah-pisah dan berkapur bersifat endoskeleton. Sekret atau getahnya menghasilkan senyawa terpen yang sewaktu-waktu dikeluarkan ke dalam air laut untuk mempertahankan diri dari predator. Karang lunak juga dapat bertahan lama walaupun tidak ada penetrasi cahaya matahari ke dalam air laut. Karang lunak dapat merambat ke atas koloni karang hidup dan memangsanya. Sedangkan karang keras atau karang batu, bentuk dan tubuhnya seperti tabung, terlindung dalam kerangka kapur yang radial, soliter atau membentuk koloni, tentakel berjumlah 6 atau kelipatan 6 dan tidak berduri, menghasilkan kerangka kapur yang radial dalam bentuk kristal aragonit bersifat eksoskeleton, tidak menghasilkan senyawa terpen, membutuhkan penetrasi cahaya matahari dalam air laut. Karang batu tidak dapat bergerak, tidak ada hubungan antara polip secara internal. Selanjutnya yaitu tipe-tipe terumbu karang. Tipe-tipe terumbu karang ada 4. Yang pertama, terumbu karang penghalang. Tipe ini merupakan terumbu karang yang terpisah dari daratan utama atau pulau oleh adanya sebuah laguna atau zona perairan yang dalam. Contoh terumbu karang penghalang Sunda Besar yang ada di Indonesia dan Great Barrier Reef dari Australia. Selanjutnya yaitu terumbu karang cincin. Terumbu karang cincin ialah sekelompok terumbu karang tak terputus, berbentuk hampir melingkar, mengelilingi laguna tanpa memiliki pulau di tengahnya. Misalnya Atol Takabonerate di Indonesia dan Blue Hole dari Belize. Selanjutnya atau yang ketiga yaitu terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi merupakan terumbu karang yang berada dekat pantai dan terpisah dari pantai oleh sebuah laguna dangkal. Tipe terumbu karang ini sangat umum di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, pulau-pulau pasir. Pulau pasir umumnya memiliki elevasi rendah dan berpasir, terbentuk pada permukaan sebuah terumbu karang. Tipe ini juga merupakan tipe terumbu karang yang umum di Indonesia. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pertumbuhan terumbu karang. Yang pertama, bentuk bercabang atau branching. Memiliki cabang lebih panjang daripada diameter yang dimiliki. Banyak terdapat di sepanjang tepi terumbu dan bagian atas lereng, terutama yang terlindungi atau setengah terbuka, bersifat banyak memberikan tempat berlindung bagi ikan dan invertebrata tertentu. Selanjutnya bentuk padat atau masif, dengan ukuran bervariasi serta beberapa bentuk seperti bongkahan batu. Permukaan karang ini halus dan padat, biasanya ditemukan di sepanjang tepi terumbu karang dan bagian atas lereng terumbu. Selanjutnya yaitu bentuk kerak. Bentuk kerak ini tumbuh menyerupai dasar terumbu dengan permukaan yang kasar dan keras,
serta berlubang-lubang kecil. Banyak terdapat pada lokasi yang terbuka dan berbatu-batu. Terumbu mendominasi sepanjang tepi lereng terumbu dan bersifat memberi perlindungan bagi hewan-hewan kecil yang sebagian tubuhnya itu tertutup oleh cangkang. Yang keempat yaitu bentuk lembaran. Merupakan lembaran-lembaran yang menonjol pada dasar terumbu, berukuran kecil dan membentuk lipatan atau melingkar, terutama pada lereng terumbu dan daerah-daerah yang terlindungi, bersifat memberikan perlindungan bagi ikan dan hewan lain. Selanjutnya yaitu bentuk submasif, bentuknya kokoh dengan tonjolan-tonjolan atau kolom-kolom kecil. Dan yang terakhir yaitu bentuk jamur atau mushroom. Berbentuk oval dan tampak seperti jamur, memiliki banyak tonjolan yang seperti punggung bukit beralur dari tepi hingga pusat mulut. Dan inilah gambar-gambar atau contoh-contoh gambar dari bentuk-bentuk pertumbuhan terumbu karang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi terumbu karang. Fungsi terumbu karang yang pertama yaitu fungsi biologis. Sebagai tempat bersarang, mencari makan, tempat memijah, dan tempat pembesaran bagi biota laut. Selanjutnya yaitu fungsi kimia. Sebagai pendaur ulang unsur hara yang efektif dan efisien. Terumbu karang juga sebagai sumber nutfah bahan obat-obatan. Selanjutnya yaitu fungsi fisik. Sebagai pelindung daerah pantai, utamanya dari proses abrasi akibat adanya hantaman gelombang. Dan yang terakhir yaitu fungsi sosial, sebagai sumber mata pencaharian bagi nelayan dan objek ekoturis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.